Welcome to Ekklesias Podcast. Tentunya teman-teman kita hadir dengan tema yang baru di tahun yang baru 2023 bulan Februari. Tentu kita masih harus punya semangat ya. Semangat dong. Iya. Nah kali ini kita akan membahas sebuah topik yang baru juga. Mengawali tahun yang baru kita hadir dengan tema apa yang kamu kejar. Tentu tema ini relate dengan kehidupan kita apalagi anak-anak muda di zaman saat ini. Tentunya aku nggak sendirian, aku Jonathan di sini akan menemani kalian bersama dengan rekan saya, Ko Dengan Steven. saya, Ya. Steven. Ya, salam kenal Yuters. Ini pertama kali dengar suara saya. Ya, benar-benar. Ya, teman-teman ngomongin tentang apa yang kamu kejar, ini nggak jauh-jauh dari yang namanya kehidupan anak-anak muda ya. Wih, Banyak dikejar hal yang jauh. dikejar, betul ya? Ko, Kejar ya? aja ya. Iya, mengejar cita-cita, Hmm. mengejar apa? Cinta. Cinta bahkan benar. Nah, kita kehadiran sebuah seorang tamu istimewa, benar ya Ko ya? Betul. Tamu yang didatangkan jauh-jauh nih. Dari Surabaya, Oh. datang langsung ke sini untuk berbagi sesuatu hal pada kita. Boleh diperkenalkan dengan singkat, Pak? Silahkan. Selamat malam Malam. pendengar Ekklesias Podcast. Betul, Pak. Ya. Ya. Terima kasih sudah diundang malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan, saya seorang psikolog dan saya lebih banyak bergerak di bidang klinis. Tempat sehari-hari saya bekerja di Perkantas juga, tapi juga di satu biro layanan psikologi namanya Gria Puli Asih. Gria Puli Asih ya Pak? Ya, di Surabaya ya, Di gue ya. Surabaya. Berarti layanan psikologi itu Pak ya? Biro. Layanan psikologi. Wah, bagi Yuters yang pingin psikologi ini bisa mulai daftar nih kalau misalkan ada yang punya masalah-masalah nih. Ya, betul. Bisa masuk ke sana ya, tanya-tanya apa sih aku terkendala sesuatu hal, boleh. Lokasinya di Surabaya. Nah, Pak Agung mengawali topik kita hot pada malam hari ini. Ya, karena bagi saya topik ini dibilang berat, dibilang enggak ya enggak juga. Karena ini enggak bisa dihindari oleh anak-anak muda sekarang. Sebelum kita melangkah jauh Pak Agung dalam pembahasan kita tentang apa yang kamu kejar ini, saya mau tahu dulu untuk mengawali ini semua, sebenarnya visi itu bagi Pak Agung sendiri itu apa ya Pak ya? Visi itu kan bahasa Indonesia ya. Iya. Diambil dari bahasa Inggris namanya vision. Vision itu ya mata, melihat begitu kan, cara pandang lah begitu ya. Nah, cara pandang, kalau kita memandang itu kan apa yang ingin kita tuju. Artinya karena mata kita itu mengarahkan seluruh gerak pikiran dan tubuh kita kemana mata kita bergerak, dan itu akan menentukan langkah kita. Jadi intinya berarti bisa disamakan dengan kemana kita akan mengarahkan seluruh energi kita, itulah visi kita. Oh, Ya, mengerahkan segenap pikiran. Tidak dibuat-buat berarti Pak ya? Tidak dibuat-buat. Jadi apa yang sudah kita lihat itu yang nanti mungkin pikiran kita akan meresapi, baru kita memiliki visi yang seperti itu. Visi ya bisa berawal dari pemaknaan seseorang terhadap sesuatu kan begitu. iya. Kenapa saya mengarahkan diri saya ke pasar? Kenapa saya mengarahkan diri saya ke sawah? Itu kan banyak kompleks ya, bisa dinamika value orang gitu kan, kebutuhan orang kan begitu. Itu. Jadi yang mengarahkan, akhirnya visi itu memang mengarahkan seluruh energi pikiran, emosi dan perilaku kita kemana kita akan tuju gitu. Iya. Itu visi. Oke. Ngomongin tentang visi ini akan relate kalau misalnya kita bahas lebih lanjut terkait dengan adanya obsesi. Karena untuk kita mengejar sesuatu tujuan, tentu kita menurut saya ada dua tipe orang Pak. Ada orang yang mengejarnya santai, ada yang orang itu sangat menggebu-gebu untuk mengejar sebuah tujuan, target tertentu. Katakanlah apalagi ini di awal tahun ya Pak Agung ya. Kita bicara awal tahun, aku punya goals ini sehingga mereka terobsesi lebih gitu. Harus terkejar ini, mau nggak mau apapun caranya. Gimana Pak Agung menanggapi Atau mungkin sebelum itu Jo. Gimana? Sebelum itu visi kita itu bisa benar atau bisa salah. Betul ya Pak ya? Apa ada nggak visi hidup yang salah?
Atau apakah visi yang kita lihat itu semuanya selalu benar menurut kita? Ya. Benar salah itu dari kacamata Alkitab ya. Ya, betul. Nah, ini bukan ya. dari kacamata kita berarti ya? Bukan dari kacamata kita. Karena setiap orang sah-sah saja, visinya apa saja kita nggak berhak untuk judgement, oh kamu salah, kamu benar. Jadi kita bisa menilai suatu visi benar salah itu dalam kacamata Alkitab. Gitu kan? Karena hak prerogatif untuk mengatakan benar salah dosa ndak kan hanya Tuhan gitu kan. Kita nggak punya hak begitu. Ya, benar. Jadi itu sih kok. Jadi apakah visinya itu sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak begitu? Oh. Apa berasal dari value Alkitab enggak? Jadi visinya udah pasti kalau sesuai dengan Alkitab, jadi Youters kita harus mulai paham dari awal. Visi yang sesuai dengan Alkitab udah pasti visi hidup kita ini benar. Iya, betul. Bukan berdasarkan diri kita masing-masing. Betul. Ya. Lalu untuk menanggapi yang tadi bagaimana Pak? Untuk terkait yang tadi mengejar sesuatu hingga sampai terobsesi, bagaimana pandangan Pak Agung terkait hal itu? Apakah visi itu harus dikejar santai aja atau menggebu-gebu ini? Bagaimana menanggapi hal demikian? Tergantung makna kita memaknai suatu visi, kan ada spektrumnya 0 sampai 10. Semakin mendekati nilai 10, semakin berarti visi itu semakin bermakna buat kita, ya kan? Makna itulah yang menggerakkan kita sebenarnya. Semakin kalau biasa-biasa saja, pasti kita tidak akan mengejar sesuatu visi itu begitu. Yang membuat apakah orang lain itu, apakah sesuatu itu bermakna atau tidak, itu akan menentukan seberapa kita memiliki visi itu dikejar mati-matian atau effort ya Pak. Effortnya begitu. Ya, misalnya cewek lah ya. Nah, ini kan anda koko ini ya, ada cewek. Nah, sekarang Anda hanya mengatakan cantik. Oh, cantik sih memang. Bermakna gitu. Maknanya di mana? Maknanya di mana? Anda bisa mengatakan dia cantik kan berarti bermakna buat Anda kan? Iya, betul. Akan begitu. Setuju. Nah, kan gitu kan? Kan cantik relatif ya. Iya. Lalu ada makna-makna berikutnya, kalau kita hanya sampai cantik, ya kita belum tentu ngejar mati-matian gitu. Tapi kalau sampai orang itu ya bukan hanya cantik, itu bisa memenuhi kehidupanku. Kalau aku sama dia aku bisa bergembira, bersuka cita, aku bisa mengaruhi. Pokoknya sampai maknanya itu sampai ngepok sampai nilai 10, ya dikejar habis-habisan tuh ya. Iya, Gitu. Ini tadi ada bahasa yang Jojo sampaikan ini, obsesi. Iya, betul. Sebelum lebih jauh, sebenarnya Pak Agung, apa sih itu obsesi? Obsesi itu kan sesuatu yang dipikirkan terus-menerus. Jadi bermula dari visi, ya kan, naik menjadi ambisi, naik jadi obsesi. Jadi obsesi itu makanan tiap hari muncul terus itu. Setiap detik itu bisa muncul tuh namanya obsesi. Terbayang-bayang terus ya Pak? Terbayang-bayang atau tertrigger terus. Oh, iya. Tertrigger tuh bahasa Indonesia ini apa? Terpantik termotivasi, ya. Termotivasi untuk termotivasi. Aku harus melakukan itu tiap hari, tiap detik. Nggak ada putus semangatnya ya, tiap hari. Itu berarti tidak masuk obsesi itu. Nah, mengingat itu tadi berarti otomatis kalau saya konekkan kedua dari pembahasan tadi awal tadi, apabila kita punya visi hidup yang benar, itu mungkin nggak Pak kita bisa sampai terobsesi banget pada sesuatu sampai berlebihan? Tergantung itu sampai ke hati enggak ya. Visinya benar kan nyampe di kepala. Iya. Oh benar ya. Tapi nyampe ke hati enggak? Kalau sampai ke hati yang terdalam, sampai nilainya dalam, baru itu muncul menjadi ambisi dan akan menjadi suatu obsesi. Itu layak diperjuangkan, layak dikejar. Layak dikejar. Berarti bisa. Karena sudah sampai di hati ya Pak ya. Sampai di hati. Oh. Sampai menjadi merasuk. Iya. Setiap sel dalam diri kita itu ngomongnya itu. Contoh ya. Iya. Saya lupa ayatnya, Yohanes 4 ya. Di Yohanes 4 kalau nggak salah. Yohanes waktu Yesus bicara dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ya. Itu Yesus mengatakan ini, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bayangkan makanan ya, berarti kan tiap nyemil kan makanan mungkin bisa jadi. Sampai cemilan itu Tuhan Yesus itu melakukan kehendak, itu berarti obsesi kan. Setiap saat yang dipikirkan itu kehendak Bapaknya begitu. Nah itu. Ya berarti kalau saya mau nimpali sedikit ya Pak, mungkin kalau terobsesi kita tuh secara nggak langsung tubuh kita, tangan kita, kaki kita tuh bereaksi sendiri. Bereaksi secara spontan. Walaupun kadang sometimes kita
apa sih ini, nggak mau, atau kita sedang, oh aneh ya aku kok gini ya. Tapi secara spontan misalnya ngelihat si A, si B, tubuh kita secara nggak langsung bereaksi Betul. secara sendirinya ya. Betul. Obsesi itu sampai merasuk ke seluk beluk sel-sel kalau saya bilang ngomong ya. Iya. Sampai sel-sel tubuh kita aja tergerak untuk obsesi itu gitu. Kalau saya ini lebih ekstrimnya begitu. Itu banyak contohnya itu Jo. Yang di Korea. Iya. Nah, banyak gimana itu ya? Apa ya, banyak sih, apalagi sekarang zamannya K-pop gitu loh, jadinya K-pop, banyak yang orang-orang itu Fans ya? fans berat, fans ya. berat. Betul. Dia akan melakukan segala upaya, misalnya dia datang nih ke perform di Singapura misalnya, kita aja yang di Indonesia ini kayak apapun aku harus lakukan untuk dapat tiket itu, harus terus datang Datang ke konser ya? konsernya itu. Oh. Dimulainya jam berapa, dia sudah standby jam berapa, itu kan bentuk atributnya juga komplit. ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kayaknya full. Dan dia aksesoris. nggak akan bicara untung rugi sudah. Iya, bicara Dia itu berani Walaupun walaupun dia seluruhnya harus ya, berkorban ya. Itu mungkin buat dia rugi ya. iya. walaupun pinjol-pinjol muncul semua itu Pak. Dibelani pinjol hanya untuk K-pop ya. Iya, Ekstrim ya, ekstrimnya, ekstrim. Itu Ekstrim. obsesi ya Pak ya. Oh itu saya obsesi. Termasuk Oh itu obsesi. Itu Uters. Itu bahayanya jika obsesi tidak memiliki visi yang benar ya mungkin ya. Nah makanya itu harus disahkan Alkitab ya. Seandainya orang Kristen ya obsesinya sudah punya visi yang benar, lalu dia terobsesi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, wah luar biasa. Ya kan? Nah itu kan kita harus menjadi obsesinya di sana. Gitu. Oke. Itu tadi juga ada satu tingkatan yang belum kita bahas tadi. iya. Setelah dari visi masuk, ada ambisi dulu. Iya, ada Baru ambisi obsesi. baru obsesi. Betul. Itu bedanya apa ya Pak ya? Sebenarnya di antara ambisi dan obsesi ini. Jadi kalau visi itu saya bilang dari kepala lah ya. Iya. Dia tahu dia harus melangkah kemana. Itu area kognitif kalau saya ngomong. Ambisi itu sudah area hati, masuk ke hati. Masuk ke pemaknaan relung-relung jiwa gitu ya. Pemaknaannya. Nah, obsesi itu sudah masuk dalam area motivasinya. Sudah masuk ke area energinya yang menggerakkan itu. Berarti sudah masuk dalam obsesi. Oh, Jadi jembatan dari visi untuk menjadi obsesi itu harus menjadi ambisi dulu. Nah, Itu ada istilah orang, berambisi untuk mencapai posisi tertentu. Itu belum sampai terobsesi dia. iya masih ambisi. Masih ambisi. masih ambisi. Belum tentu orang terambisi itu juga tiap hari mikirnya kan itu dipikir tiap terus hari. dipikir ya. Betul. Dalam ya sekarang ya. Iya benar. Bahasan kita. Walaupun masih topik pertama ini, minggu pertama. Gimana Uters, masih bersama kita? Masih bersama kita kan? Masih sadar semua ini. Harapannya sih begitu ya. Semoga ya teman-teman. Cuma ini karena kita kehidupan anak-anak muda ini penuh ambisi dan juga obsesi tentunya. Zaman sudah maju, Iya, 2023. Zaman sudah maju. Kita harus melek ya, 2023. walaupun kita masih muda. Hal-hal seperti ini tuh ada di sekitar kita. Iya. Kadang kalau kita nggak sadar, wah bahaya. Kita bisa ke arah yang salah tanpa kita sadari radar kita, kompas kita ini sudah melenceng ini. Gimana Jo? Aku mau menyinggung sedikit nih Pak. Sebenarnya kalau secara Alkitab nih ya Pak ya, apa sih yang sebenarnya Tuhan kehendaki dari obsesi ini? Maksudnya gini Pak, apakah kita itu hidup itu perlu sebuah obsesi gitu loh Pak? Karena kan kita juga kalau menciptakan sebuah visi dan visi itu tidak sampai di hati dan tidak dikejar ya kok eman-eman. Namanya hidup kan kita punya visi yang harus dilakukan, yang harus dikejar, terambisi hingga terobsesi. Menurut Pak Agung gimana ya Pak ya? Apakah kita sebagai anak Tuhan itu secara Alkitab perlu punya sikap ambisi, obsesi kayak gini nih Pak? Tuhan Yesus tuh sampai ngomong loh, sampai barang siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya demi aku. Berarti kan obsesinya Yesus ya. Dalam pikirannya Yesus, sehingga aku berani memberikan nyawaku, aku berani kehilangan nyawaku sampai ditutur sedemikian oleh Tuhan. Jadi memang benar-benar
Alkitab menuntut kita sampai terobsesi kepada kerajaan Allah. Itu. Kalau kita tidak terobsesi sama kerajaan Allah, kita akan mudah. Nih, Kejadian pasal 3. Hawa nggak terlalu terobsesi mungkin terhadap rencana Allah, agung Allah, sehingga dia mudah sekali untuk diselewengkan oleh iblis. Iya. Nah, Yesus itu sampai terobsesinya 3 kali dalam pencobaan, nggak pernah menang kan iblis. Iya betul. Nggak pernah. Itu Yesus itu jangan bicara Yesus dalam sisi kealahan ya. Yesus manusianya. Kalau kita sisi kealahan selesai udah, kita nggak bahas Alkitab gitu ya. Benar. Karena Allah mampu melakukan segalanya. Jadi kalau dari sisi Alkitab, masa sih Yesus itu dikasih barang dunia sing iblis tuh segala dunia, kerajaan dunia itu bukannya emas loh kok, bukannya duit loh. Mungkin wanita seksi di dalamnya loh. Apakah Yesus tidak punya dorongan seksual? Ya punya lah, dia manusia biasa. Itu kan. Iya. Tapi Yesus bisa kontrol itu karena obsesinya kepada Bapaknya itu melebihi segala sesuatu. Sehingga 3 kali pencobaan iblis gagal terus. Hawa sekali pencobaan stepar ya. Iya betul. Langsung luluh, takluk. Langsung takluk itu. Iya. Padahal waktu itu Tuhan juga puasa 40 hari ya. 40 hari. Kita manusia kalau puasa 40 hari, jangankan 40 hari Pak. 1 hari aja udah lihat makanan sudah, waduh waktunya berbuka ini. Loh, Yesus tuh bukannya 40 hari puasa makanan loh. 40 hari enggak nonton apa-apa loh. Mungkin sekarang enggak nonton HP loh. Wih. Puasa ini puasa macam-macam loh, itu bukan hanya puasa makanan loh. Pantangan juga pantangan loh. ikut ya Pak ya. Pantangan mata. Oh. Iya toh? Betul. Lihat zaman sekarang HP ya Iya. gitu. Lihat zaman dulu aku enggak tahu apa yang jadi gitu. Kan kalau di satu kota kan dia bisa lihat ini, bisa lihat pakaian, bisa lihat emas, lihat padang gurun, lihat apa? Nggak ketemu manusia juga berarti apa ya? Nggak ketemu manusia. Nggak Jadi bersosialisasi juga. puasanya banyak makanan, puasa kabeh, puasa ya situ. Gimana Yuters, coba bayangin itu. 40 hari, kita seminggu aja mungkin nggak pegang Pakai gadget. HP wes udah. Kita buka nyalain, WA itu udah mungkin berapa ratus, berapa ribu masuk, dung gitu mungkin ya. Benar. Langsung scroll terus ke atas nggak Scroll, berhenti-berhenti nggak berhenti-berhenti. sampai seminggu. Notifikasinya muncul semua. Ah. Wah, luar biasa memang. Jadi obsesi seperti itu yang kira-kira Tuhan harapkan pada kita ini ya. Iya, berkaitan dengan kerajaan Allah ya. Jadi kembali lagi, apakah baik jika kita terlalu terobsesi terhadap sesuatu hal? Baik sekali lagi dalam kacamata, baik dan benar itu beda kok ya. Iya. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Nah, Pasti baik. apakah baik? Nah, kalau pertanyaannya apakah baik? Yang menilai pasti manusia. Ya baik semua sih. Apa yang enggak baik? Tapi lo benar itu belum tentu. Belum tentu sesuai. Lihat lagi Alkitab lagi ngomong apa kan gitu. Standarnya untuk mengatakan kebenaran itu Alkitab sih. Iya Pak. Ya. Wih, mantep Jo. Mantap. Aku aja sampai. Kita terberkati sekali loh. Iya. Dari sini benar-benar batas antara obsesi, ambisi, dan visi kita ini terlihat jelas sekarang. Iya. Jadi kita bisa mengklasifikasikan ya. Aku ini sudah ada di posisi mana sih? Apakah aku ini sudah sampai taraf ambisi? Nah, Apa aku sudah sampai taraf terobsesi terhadap sesuatu? Atau aku hanya sekedar sudah menyusun visi dan do nothing, gak melakukan apa-apa? jangan-jangan ku visi aja belum. Bisa betul kan? jadi orang apa Kak bahasanya Mengalir, hidup seperti air mengalir. Nah. Wes dibawa ke sini, Ya weh, ngikut aja wes. ngikut aja. Ke sini ngikut aja. Hati-hati hanyut berarti. Nanti Kena banjir tenggelam. bandang ya. Iya. Nah, atau kita sudah punya semuanya itu, tapi kita harus koreksi baik atau benar. Iya. Nah, yang di situ lagi. Kalau kita sudah punya semua tersusun, kita sampai di puncak terobsesi, kita ini terobsesi pada sesuatu hal yang baik atau benar sih sebenarnya. Karena tadi Pak Agung juga sudah sampaikan ya Yuders, baik itu belum tentu benar. Benar. Tapi sesuatu hal yang benar itu baik adanya ya. Baik adanya. Ya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, saya mau tanya Pak terkait ini. Bisa nggak sih orang itu terobsesi sampai dia itu lupa diri, nggak sadar kalau dianya ini lagi terobsesi sekali terhadap sesuatu, lupa diri. Atau itu Jo, apakah kalau orang terobsesi itu tampil nggak? Jadi misalkan kayak yang tadi yang K-pop tadi kan kelihatan dia sampai belan-belanin beli tiket, sampai kalau nggak punya uang mungkin ambil pinjol atau lain-lainnya. Itu kan kelihatan Pak, tindakannya tampak kita bisa lihat. Nah ini kadang-kadang takutnya saya ini terobsesi, tapi saya tidak kelihatan dan saya tidak sadar kalau saya ini terobsesi.
Ya, bisa Itu jadi. yang kita takutkan. Ya, mana Pak? Ya kalau yang baik itu kalau tetap dalam kesadaran ya. Kalau enggak kesadaran namanya trans, kena trans. Jadi rohani itu bukan berarti tidak tidak out of control, tidak. Rohani itu justru under control. Rohani Jangan sampai kalau kita itu terobsesi, kita tidak under control begitu. Jadi tetap tetap bisa kontrol supaya kita tidak terjadi trans gitu. Ya, contohnya begini ya. Sampai kadang-kadang orang terobsesi ya. Karena terobsesi dan dia itu out of control, saking ngefunnya, dia buka baju dan lupa kalau sudah blejet gitu. Loh, bahaya gitu. Iya kan bisa, Iya, saya terobsesinya gitu kan. Itu lah kan enggak, kan kita terobsesi tapi harus under control gitu. Apakah ini merugikan masyarakat atau tidak? Kan begitu ya. Juga harus lihat sekitar ya Pak. Sekitar. Malah yang ada Normanya tetap dipakai. Nah, Yesus itu terobsesi sama Injil, terobsesi sampai bagian sel, kalau kata saya ekstrim tadi, sampai sel-selnya itu sampai terobsesi kepada kerajaan Allah. Gitu. Iya. Tapi kan Yesus under control, nggak bait Allah dihancurin, nggak ada orang Farisi yang nggak dipukul, kan enggak gitu. Ya. Tetap ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, gitu kan. Di situ pasti ada kuil-kuil. Yesus pernah ngajak Petrus ke Kaisarea Filipi. Ya, betul. Itu pasti kan ada kuil-kuil dewa. Masa Yesus ngomong hancurin, kan gitu kan. Itu ibadah orang lain, nggak sesuai dengan kehendak Bapakku, runtuhkan, kan enggak gitu. Tetap ada penghormatan kepada asasi, kan gitu ya. Iya. Nggak sama. Jadi itu namanya under control di dalam etika, moral dan estetika mungkin dan sebagainya. Berarti obsesi ini selalu nampak ya Pak ya? Nampak Maksudnya itu, orang lain bisa melihat kita sedang terobsesi terhadap sesuatu. iya bisa. Seharusnya seperti Harusnya itu ya. begitu. Bukan Harusnya. kita diem aja, tapi kita, loh hari ini terobsesi pada sesuatu hal. Wah, bukan ya berarti obsesi itu kita sampai nggak bisa sadar apa yang kita lakukan. Iya. Misalnya saya terobsesi pada makanan ya, bisa kan? Bisa. Tapi kalau misalnya saya terobsesi sama bacanya apa sih? Sekarang tuh mixe ya. Mixu. Bacanya apa? Mixu atau mixu? Mixue atau mixu? Ya Miswe ya? Miswe. Bacanya Spoiler apa itu? ini. Ya itu. Nggak tahu. Merek disebutkan. Ini contoh ya. Ya. Tapi ketika saya tahu bahwa saya sedang sakit batuk gitu ya. Nggak Saya kan akan enggak minum. mungkin terobsesi makan es krim kan begitu. Betul. Meskipun saya obsesi banget sama es krim gitu. Ya. Tapi kalau saya takut, pas saya batuk kan saya mesti jaga gitu. Tadi artinya Masih under control. Under control. Oke. Jadi bisa kadang-kadang orang yang orang terobsesi itu bisa nggak sadar kalau dia terobsesi, kemungkinan bisa juga. Tapi obsesinya selalu kelihatan. Iya, Ya. iya. Itu Kadang yang penting. kita udah ngelakuin sesuatu, ngefans gini, kamu ngefans ya sama ini ya, sama terobsesi ya? Enggak, aku enggak terlalu ngefans. Padahal orang lain lihatnya sudah ngefans banget Ya. gitu ya. Cukup ini ya, menarik ya pembahasan kita di episode yang pertama ya. Baru minggu 1 ini. Baru minggu yang pertama. Aku pribadi sudah dapat lumayan ya, dapat ini hal-hal yang sempat menjadi pertanyaan terkait perbedaan itu tadi Pak. Visi, ambisi, obsesi. Nah, kadang-kadang kita sulit mengklasifikasikan, tapi dengan adanya pembahasan yang disampaikan Pak Agung barusan, sedikit memberikan gambaran buat saya maupun juga bagi setiap pendengar, users di rumah ataupun dimanapun kalian berada yang mendengarkan podcast ini. Wih, benar-benar kita merasa ditambahkan nih banyak-banyak hal baru yang kita dapatkan hari ini. Mungkin ya sedikit teaser untuk next week ya ini ya. Ya, teaser untuk Ya. next week. Ini mungkin kita bisa cari tahu kenapa sih kita itu bisa terjadinya dari ambisi kok jadi obsesi. Itu apa-apa aja yang bisa membangun itu semua. Iya. Apa hal-hal yang bisa memicu orang jadi terobsesi. Mungkin itu bisa next week kita bahas itu. Iya, Waktu betul. ini kira-kira nggak cukup ini. Kalau Joseph, kita ini. habiskan langsung sekarang nggak nutut ya. Bener. Ya. Sekali lagi saya ngucapin ya Pak ya. Terima kasih banyak buat Terima pembahasan kasih nih, Pak kita Agung. Sama-sama. di hari Sharing yang ini. luar biasa. Iya, Ha-ha. iya.
nanti minggu depan kita berjumpa kembali tentu dengan topik yang masih tentang apa yang kamu kejar di minggu yang kedua ya Pak ya. Kita akan Oke. membahas lebih lanjut tentang yang sudah disampaikan oleh Coach Steven tadi. Ini kita ngejarnya sampai 4 minggu ini. Iya, Lama betul. ini berarti kita ngejar. Sebelum menutup seluruh rangkaian di episode yang pertama ini mungkin ada closing statement dari Pak Agung sendiri terkait episode kita yang pertama ini Pak. Iya. Perilaku seseorang itu dimulai dari visi dan motivasi perilaku itu memiliki tenaga motivasi yang besar jikalau visi itu menjadi suatu obsesi. Ya, dan visi itu baik adanya jikalau berasal dari firman Tuhan. Karena kalau dari firman Tuhan berarti visi itu pasti benar dan yang benar pasti baik. Jadi obsesi bermula daripada visi menggerakkan tapi menjadi suatu motivasi yang lebih besar, lebih dahsyat kalau itu menjadi suatu obsesi. Oke. Wow. Luar biasa Dalam. sekali. Iya. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Pak Agung Sama-sama. buat kehadirannya. Buat Coach sharingnya, Steven. buat Sama-sama. buat Terima sharing kasih buat banyak. Uters kita. Iya, Wah, benar. bener-bener sangat membangun ini Uters. Iya. Oke, itu aja teman-teman. Seluruh rangkaian kita di episode yang pertama, kita juga menghimbau setiap kalian untuk jangan lupa mengikuti rangkaian topik ini ya, mengikuti di minggu-minggu yang akan datang karena sangat banyak insight yang akan sama-sama kita pelajari dari topik pada bulan ini tentunya. Ya, itu aja dari kita. Kita mau ngucapin Kita mau see pamit you. Kita mau pamit. See you See you next next week. week. Bye bye, Bye-bye, Uters.